Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Hari ini kita akan belajar bab keempat yang merupakan bab terakhir yaitu teks tanggapan kritis. Untuk kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 4 poin. Silakan dibaca terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian, jenis, ciri, struktur, dan kebahasaan. Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, saran, ataupun komentar tentang suatu permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kritik, saran, maupun komentar. Kritik adalah uraian dan pertimbangan suatu masalah. Kritik bisa berarti kecaman. Kecaman itu ungkapan tidak setuju, tanggapan, atau kupasan yang disertai dengan uraian mengenai pertimbangan baik dan buruknya suatu pendapat. Kritik ada dua, ada kritik yang membangun, ada juga kritik yang menjatuhkan. Jika kritik yang membangun, itu dia mengkritik tapi juga memberikan masukan atau solusi terhadap permasalahan agar bisa diatasi dengan baik. Tetapi untuk kritik yang menjatuhkan, itu dia hanya mengecam, hanya tidak setuju tapi tanpa memberikan solusi dari pendapat yang dia ungkapkan. Lalu untuk saran, saran itu berupa masukan atau solusi terhadap suatu masalah. Saran ini harus disertai dengan bukti dan alasan sehingga benar-benar bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga komentar. Komentar ini menilai suatu masalah, bisa baik atau buruk. Selanjutnya, mengenai jenis teks tanggapan itu ada dua, yaitu tanggapan deskriptif dan tanggapan kritis. Tanggapan deskriptif adalah teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang sifatnya deskriptif, jadi berupa penjelasan atau penggambaran yang dipaparkan secara terperinci atau secara lengkap atau secara mendetail. Kalau untuk tanggapan kritis, itu menanggapi suatu masalah dengan berpikir kritis atau berpikir cerdas. Kritikan, sanggahan, saran, atau pujian itu harus tajam dan disertai alasan yang logis atau masuk akal. Alasan harus memberi solusi untuk permasalahan. Jadi masalahnya juga harus terpecahkan. Untuk ciri teks tanggapan, setidaknya ada 3 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, teks tanggapan itu memuat tanggapan terhadap masalah. Jadi ada masalah, kemudian dikomentari atau ditanggapi. Yang kedua, tanggapan itu harus berdasarkan fakta. Fakta artinya harus benar-benar terjadi dan alasan yang mendukung. Jadi tidak hanya ngomong saja, tetapi harus ada alasan, harus ada buktinya. Yang ketiga, memuat konteks masalah. Jadi harus ada masalahnya tentang apa. Dan ada deskripsi. Deskripsi itu penjabaran secara mendetail atau lengkap. Dan ada penilaiannya juga. Untuk struktur teks tanggapan ada 3, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai evaluasi, deskripsi, maupun penegasan ulang. Yang bagian pertama adalah evaluasi, merupakan bagian awal teks, berisi pernyataan umum yang isinya adalah fokus masalah yang akan dibahas. Jadi, jika pembaca baru membaca evaluasi, mereka sudah bisa mengetahui masalah apa sih yang akan dibahas dalam teks ini. Kemudian yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini berisi tentang alasan yang mendukung atau justru alasan yang melemahkan atau menolak, atau justru keduanya bisa disampaikan. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan penekanan kembali terhadap pendapat yang telah diputuskan. Jadi keputusan finalnya dia menolak atau mendukung. Bisa berupa simpulan atau solusi pemecahan masalah.
Kemudian kita akan menganalisis contoh teks tanggapan kritis yang ada di LKS kalian halaman 50 sampai halaman 51. Di situ judulnya adalah Gerhana Matahari dan Mitos Kebutaan. Pada bagian pertama yaitu evaluasi, terdapat pernyataan masalah tentang benar tidaknya jika melihat matahari ketika gerhana itu akan mengakibatkan mata menjadi buta. Jadi di awal kita sudah tahu, oh teks ini akan membahas tentang mitos kebutaan dan gerhana matahari. Kemudian di paragraf selanjutnya yaitu bagian deskripsi dijelaskan mengenai pengertian gerhana matahari. Kemudian paragraf selanjutnya ada proses gerhana matahari dan di sini mulai mempertanyakan adakah hubungan dengan kebutaan. Lalu tanggapan tersebut diperkuat dengan pendapat ahli yaitu Thomas Jamaluddin sebagai kepala 8 yang menganggap bahwa mitos kebutaan itu hanyalah berita bohong saja. Lalu selanjutnya di paragraf selanjutnya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk memperkuat tanggapan ahli. Dua paragraf selanjutnya memperkuat tanggapan bahwa gerhana adalah mitos dengan memberikan fakta ilmiah tentang penyebaban kerusakan retina yang tidak hanya terjadi ketika gerhana matahari, tetapi ketika kita menatap matahari secara langsung pada hari-hari biasa. Pada bagian terakhir, terdapat penegasan ulang yang berisi penguatan tanggapan atau pendapat bahwa gerhana matahari dapat menyebabkan kebutaan itu hanyalah mitos, dan itu memang diperkuat di paragraf terakhir. Selanjutnya, untuk unsur kebahasaan teks tanggapan, yang pertama adalah kata rujukan. Untuk ini sudah sering kita bahas ya. Di sini ada kata ini, itu, di sini, dia, mereka, dan masih banyak lagi. Kata ini menggantikan kata yang sebelumnya sudah diungkapkan. Jadi, agar lebih ringkas dan tidak diulang-ulang, menggunakan kata yang lebih singkat yang maknanya sama. Yang maknanya mengacu kepada ungkapan sebelumnya. Yang kedua adalah kalimat deskriptif. Kalimat ini merupakan yang menjadi ciri khas dari teks tanggapan. Menggunakan kata-kata yang dapat membuat pembaca seolah-olah benar-benar merasakan keadaan yang sesuai dengan yang digambarkan. Contohnya, anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah membaca contoh ini, di benak kita itu langsung membayangkan seseorang anak berperawakan tidak terlalu tinggi, yang usianya di bawah 17 tahun, yang mentalnya atau psikisnya itu belum terlalu matang. Kemudian unsur kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Ini pun juga sudah sering kita bahas. Ada dan, atau, tetapi, meskipun, akan tetapi, dan masih banyak lagi. Bisa kalian pelajari lagi, buka lagi bab sebelumnya. Kemudian ada ungkapan tanggapan yang menjadi ciri khas dari kebahasaan teks tanggapan. Apa itu ungkapan tanggapan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ungkapan tanggapan. Ungkapan tanggapan yang pertama adalah ungkapan yang menguatkan atau menyetujui pendapat penulis. Di sini contohnya adalah ide tersebut sangat tepat. Saya sependapat dengan hal itu. Kemudian, untuk yang kedua itu justru menolak atau tidak setuju. Misalkan, tentu pandangan-pandangan itu dapat terbantahkan. Pendapat yang penulis ungkapkan tidak berdasarkan fakta. Jadi kita menganggap bahwa penulis hanya mengarang cerita saja. Yang ketiga, ungkapan tanggapan itu bisa melalui mengungkapkan sudut pandang atau pendapat orang lain. Dia mengatakan bahwa ternyata kebutaan dengan gerhana matahari itu tidak berhubungan atau hanya sebagai mitos. Dia berpendapat bahwa seperti yang tadi ada di LKS. Kemudian selanjutnya, ungkapan tanggapan itu bisa menggambarkan simpulan dari data orang lain. Jadi orang lain ada yang sudah mengambil data, lalu kita simpulkan dan kita kutip dalam teks tanggapan kritis. Contohnya,
Data yang disajikan menunjukkan bahwa ternyata tidak ada keterkaitan antara kebutaan dengan gerhana matahari. Simpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa titik-titik. Dari data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa itu adalah contoh menggambarkan simpulan dari data orang lain. Kemudian selanjutnya menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Hal ini jika kita sebenarnya tidak setuju dengan penulis, tapi kita tidak mengungkapkannya secara langsung. Jadi kita bisa memperhalus kata-kata kita. Contohnya, saya setuju dengan pendapat itu, tetapi akan lebih baiknya jika ada beberapa perbaikan. Data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, tetapi mungkin perlu diperbaiki di beberapa bagian. Jadi, kita bisa mengungkapkan kritikan kita secara sopan. Lalu yang terakhir adalah ungkapan tanggapan menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. Di sini contohnya adalah alasan pertama adalah, alasan kedua dapat dikemukakan bahwa, alasan ketiga saya tidak setuju karena seperti itu. Mengapa diurutkan? Ini untuk mempermudah pembaca agar lebih gampang dalam memaknai teks tanggapan tersebut. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, ada kata-kata bijak dari Albert Einstein yang berbunyi, "Pendapatku benar, tapi memiliki kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tapi memiliki kemungkinan untuk benar." Dari kata-kata bijak tersebut kita belajar bahwa kita tak selamanya benar. Kita boleh mengkritik orang lain, tetapi kita juga harus menerima jika orang lain tersebut mengkritik kita, selama kritik tersebut untuk kemajuan kita dan kebaikan kita. Baik, demikian pelajaran hari ini. Terima kasih, semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.